Selamat malam, Prof. Apa kabar? Baik, Ted. Apa kabar, Ted? Wah, ini Ted, kita perkenalkan dulu. Ted Ya. ini sangat, ya dia mengetahui banget lah soal COVID, soal apa dia tahu banget. Ya, gimana, Ted? Eh, saya baru tahu kamu join. Ya, Hmm. saya di sini dari awal. Ya. Sangat menarik. Saya udah ya beberapa kali sebelumnya juga bertemu sama Bu Siti. Kita baru memutuskan untuk mengajukan ya gelombang permohonan keterbukaan informasi publik tentang pandemic treaty, tentang amendment IHR. Tentang vaksin TBC Bill Gates dan juga vaksin mRNA TBC dan malaria yang sedang dikerjakan oleh Bio Farma. Jadi totalnya kita akan ajukan lebih dari 10 permohonan KIP. Itu sangat terkait informed consent memang. Saya juga sedang menjalankan 4 gugatan informed consent, 2 melawan BPOM dan 2 melawan Kemenkes. Di Hmm. situ ada kontrak vaksin, kontrak semua vaksin COVID dan vaksin polio. Di situ ada semua data uji klinis, semua sediaan farmasi. Di situ ada data KIPI, semua vaksin. Um, jadi itu semua dinyatakan rahasia oleh Kemenkes dan BPOM dan sekarang kita menunggu putusan resmi dan dari dari pengalaman sidang dan perilaku majelis, saya kurang lebih yakin kita akan menang semua. Sama seperti sebelumnya 3 gugatan melawan KPU, saya juga menang dan ini akan membuka pintu untuk langsung attack undang-undang kesehatan. Karena BPOM dan Kemenkes akan terpaksa oleh pengadilan untuk membuka semua data. Negara lagi boleh merahasiakan semua kejadian akibat vaksin, nggak boleh lagi menutup data uji klinis atau analisis risiko manfaat. Mereka akan harus buka semua. Um, tapi poin yang paling penting yang saya mau sampaikan, uh, berharap kita bisa edukasi rakyat itu percuma atau berharap rakyat bisa memahami isu-isu ini percuma. Uh, Sekarang kita punya satu pilihan yaitu uji materi. Saya sudah siapkan draft, sudah 2 tahun. Langsung setelah undang-undang disahkan, bahkan pada saat masih draft, saya membuat draft uji material hampir 100 halaman. Sekarang sudah ada 28 pasal untuk diajukan. Itu sudah siap. Itu sudah siap. Yang dibutuhkan adalah koalisi untuk mengajukannya. Koalisi yang yang cukup mampu di mana ada pihak kedokteran, ada pihak agama, tokoh-tokoh masyarakat lain, organisasi masyarakat. Uh, itu yang dibutuhkan koalisi. Kemudian sudah ada pengacara yang siap untuk bantu untuk menyempurnakan draft menjadi uji materi yang lengkap dan kuat. Itu semua sudah siap. Jadi saya memang berharap uh, semua teman-teman yang bergabung di forum ini bisa belajar lebih lanjut tentang draft yang ada, kasih masukan dan membantu untuk membentuk koalisi uji material undang-undang kesehatan. Itu akan membuka mata publik karena uji material itu sesuatu yang resmi, gak bisa dinyatakan hoax. Um, di persidangan uh, pemerintah terutama Kemenkes gak bisa kabur dengan omong kosong. Ya, mereka akan dikonfrontasi dengan fakta dan data
dan mereka harus menjawab dengan fakta dan data, bukan dengan narasi dan propaganda saja. Jadi itu menurut saya bentuk yang paling cocok untuk menciptakan kesadaran masyarakat yang luas, dan di sisi lain memang juga untuk coba dapat putusan yang akan mencabut apa kejahatan paling besar yang ada di dalam undang-undang kesehatan, dan saya cukup yakin kita bisa menang. Jadi tolong Prof ya, kalau bisa berupaya untuk membantu koalisi ini agar kita bisa ajukan uji material secara cepat. Ya, ini ya, saya perkenal dulu, Pak Ted ini orang asing, istrinya seorang PhD di biomolekular ya Pak ya, dan dia aktif, nggak ada takutnya, dan semua dia biayain sendiri, nggak ada dana dari kiri kanan. Betul, ya semuanya sendiri kan Ted? Ya, Ya, gugatan pertama sama pengacara, dan saya juga punya yayasan untuk ya, menjalankan banyak gugatan saat ini, tapi saya memang yang membuat semua dokumen persidangan dan semua strategi ya. ya, saya mau cerita sedikit mengenai Ted juga. Kita sama-sama waktu soal nyamuk Wolbachia, Pak Ted ini pendekatannya ke hukum, kita pendekatannya ke demo, penekanan. Ya, no, Ya, kita somasi menteri. Ingat, ya. kita Ingat, somasi ingat, menteri. ingat, ingat. Nah, tapi kita juga harus kasih pressure ke menteri, ya. Kita harus kasih pressure ke gubernur. Jadi Ya, saya ya. kira harus dua-duanya jalan paralel. Nah, sekarang ini secara hukum, saya kira tadi Dokter Agung, dia sudah melakukan judicial review juga tadi dia bilang. Ya, tapi nggak sesolid you saya kira ya. Mereka cuma menguji satu pasal. Mereka Oh, satu menguji pasal. satu pasal aja, itu tentang konsil atau apa, tentang uh, satu pasal aja tentang isu Kolegium kalau nggak salah ya. tentang, ya betul, Atau tentang kolegium. kolegium. Itu Ya, saja. Gak ada hubungan sama isu informed consent, kewajiban vaksinasi. Itu ya. semua belum diuji. Nah, ini punya TED kapan kira-kira akan hasilnya kira-kira kapan keluar? Kapan apa? Hasilnya mulai mulai diuji itu kapan mulai bersidang? Ya, saya nggak tahu. Kita harus membentuk koalisi Ya. yang cocok untuk mengajukan uji material. Oh, tapi draftnya udah semua selesai ya? Saya sedang menjalankan banyak gugatan keterbukaan informasi publik Ya. terhadap Kemenkes, BPOM, sebelumnya juga melawan KPU untuk mendapat data pemilu. Itu sudah berjalan semua, banyak yang menunggu putusan, beberapa putusan sudah ada. Saya menang tiga kali melawan KPU, uh, tapi uji material ya belum. Dan Oke. itu tujuan utama dan yang paling penting, karena semua kejahatan, semua isu berasal dari Undang-Undang Kesehatan baru. Oke. Alright. Jadi kita uji material ya. Kita lakukan itu paralel dengan demo-demo di jalan gitu. Ya, itu yang paling cocok. Di satu sisi menciptakan tekanan dan kesadaran publik, dan di sisi lain ambil manfaatkan proses konstitusional legal formal yang ada. Ya. Ya. Itu selalu pasangan yang Pasangan. Ya, ya, karena ya, itu kita udah lihat. Kita lihat di luar dan waktu kita Wolbachia juga begitu kan ya. Kita sama-sama. ya. Jadi kalau hanya soal ya harus berpasangan sama-sama. Oh, Daniel, di Nah, sini ada Daniel. Ya, nanti saya kirim dokumen draft uji material ke WhatsApp-nya ya. oke, oke. Oke, Daniel, silakan. Ini ahli metafisik ini. Cintanya, Prof. Ya, Daniel. Selamat malam Prof dan teman-teman sekalian. Saya masih nyimak ini Prof, tapi dari semua yang saya dengar tadi itu memang
relevan banget dengan yang kejadian yang baru-baru ini terjadi, dan ide-ide tadi dari siapa tadi yang agak emosional itu setuju saya sama beliau. Terus yang Arya, terus sama yang barusan yang mau bergerak demo di jalan sekaligus memanfaatkan konstitusi tadi, jalur konstitusi, itu juga ide yang sangat bagus. Dan saya rasa di sini juga ada beberapa personel yang punya akses untuk nembus itu semua ke ring 1 gitu. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang saya dengar dari tadi gitu, Prof. Makasih. Nanti perlu bantuannya nih, ya Daniel, perlu bantuannya nanti. Ya kita koordinasi ya. Siap. Nanti kita koordinasi, kita diskusi. Ya. Siap. Nah, ini Pak Andreas kurang setuju dengan jalan revolusi, Pak Andreas. Gimana Pak Andreas? Soalnya dia spiritualis, orang ahli spiritual. Silakan. Nah, bebas sekarang bicaranya Pak Andreas, nggak ada waktu. Pak Andreas, suaranya nggak kedengeran, Pak Andreas. Di on dulu. Masih di mute itu, Pak. Pak Andreas, suaranya masih di mute. Oke. Kameranya ke bawah dikit, Pak. Sudah. Ke atas sedikit, nggak kelihatan. Udah. Oke, Pak Andreas, maaf dulu ya Pak, karena tadi Ibu Siti Fadila WhatsApp saya pengen ditutup, jadi saya tutup dulu. Oke, Prof. Ya. Udah kedengaran bagus, Prof. Ya. Jadi revolusi bukan solusi, demonstrasi bukan solusi, tembak mati bukan solusi. Nah, kita punya solusi yang terbaik berdasarkan wahyu ilahi. Itu Sumpah Pancasila. Oke. Oleh sebab itu saya memohon kepada Profesor tempo hari, kalau bisa sampaikan ke Tuan Prabowo Subianto, Presiden RI. Karena aku bicara begitu Prof, Profesor. Akhirnya nanti kita bikin Zoom meeting malam ini, ya kan? Iya Pak, masukannya diperluin nih Pak Andreas. Kalau revolusi ya diperluin, masukannya diperlukan. Gimana Prof? Diperlukan masukannya. Ya, yang terutama supaya tidak berdarah-darah, tidak rugi materi maupun nyawa, deklarasikan Sumpah Pancasila. Itu aja. Bagaimana caranya? Jadi kami memberikan TOT ya. tentang Pancasila juga. Ya. Jadi beliau ini ahli spiritualis Pancasila, pendekatannya unik sekali. Ya. Jadi kita combine nanti Pak, kita combine ya Pak. Ya. Kita dengerin dulu masukan Pak. Baik Dok. Terima kasih banyak. Ya. Siapa lagi mau bicara? Saya Prof. Ya, silakan. Prof, saya Sugiharto Tandia dari Malang, barangkali masih ingat. Oh, Dokter Tandia, soal BCG ya? Namanya Pak Iwan. Ya, paham Dok. Ya Prof, mau tanya Prof. Kita ini semua ya, baru-baru lahir itu, semua dapat vaksin BCG. Betul. Ya, Bacillus Calmette-Guerin untuk mencegah tuberkulosis. Ya. Tetapi kenyataannya Indonesia masih peringkat kedua di dunia dalam masalah prevalensi TBC. Itu apakah artinya vaksin BCG ini sudah tidak efektif? Sehingga Bill Gates datang untuk menawarkan vaksin TBC model baru yang dikatakan mRNA itu. Nah, sebenarnya kita setuju kalau memang demikian, tetapi uji cobanya jangan di negara kita. Dicoba di daerah di Amerika. Kalau sudah positif bagus, baru kita terima begitu Bos. Karena BCG-nya mungkin tidak efektif. Karena sudah mulai kecil kita semua di BCG mulai bayi baru lahir, tetapi kenyataannya
Indonesia masih peringkat kedua dalam TBC dan angka kematiannya masih tinggi, 128.000 per tahun angka kematian oleh karena TBC. Sehingga kedatangan vaksin baru ciptanya Bill Gates ini, sayangnya Bill Gates ini vaksinnya belum sempurna, baru uji coba, diuji cobakan di kita sebagai kelinci percobaan. Sebaiknya dicoba dulu di Amerika, di California atau di mana. Kalau sudah bagus uji cobanya, baru masuk kemari. Demikian pendapat saya, Prof. Terima kasih. Barangkali salah, Ya, mohon maaf. ya terima kasih Dokter Tanja. Dokter Tanja ini aktif banget dulu waktu zaman COVID ya, membantu warga di Malang dengan keberhasilan yang cukup tinggi. Siapa yang mau menanggapi Dokter Tanja? Grace mau tanggapi Grace? Mana BCG? Suaranya Grace, suara. Mic-nya, mikrofonnya, Grace. Grace, mikrofonnya Grace. Mikrofon. Masih Baik. dibuka. Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka, Grace. Mic-nya. Unmute. Masih ke mute. Ya. Oke. Ya, saya cuma mau menanggapi tadi pertanyaan Bapak yang terakhir mengenai BCG. Betul sekali, Pak. BCG itu udah lama sekali. Saya pun sudah usia 75 tahun dari bayi saya di vaksinasi BCG. BCG sampai saat ini masih cukup efektif, 85% keberhasilannya. Tetapi untuk TBC jadi untuk preventif, tapi untuk TBC yang laten itu misalnya seseorang punya kuman TBC-nya tetapi tidak bermanifestasi dan dia juga tidak menularkan. Tetapi ketika daya tahan tubuhnya buruk, dia bisa terjangkit TBC. Biasanya pada pasien-pasien HIV atau AIDS dan sebagainya. Nah, itu tidak efektif untuk TBC yang laten. Jadi ini dasarnya Bill Gates itu masuknya ke Indonesia, memang kita nomor 2 terbanyak penderita TBC. Dia tuh masuknya dengan mau meningkatkan efikasi dari vaksin dengan cara membuat vaksin yang baru, dan dia melihat Indonesia potensial sekali karena memang jumlah rakyatnya besar. Satu, kedua, memang kita punya Bio Farma. Ketiga, Indonesia lagi butuh uang, jadi dia menawarkan uang untuk dia bisa masuk ke situ. Itu port dan tray-nya ya, jadi entry point-nya mereka ke situ. Sehingga mungkin Pak Budi Sadikin itu melihat, oh ini untung kita dijanjikan uang sekian banyak, Pak Prabowo juga membutuhkan banyak sekali uang, negara kita ini sebetulnya sedang megap-megap, jadi dibawalah ke Pak Prabowo. Saya rasa Pak Prabowo perlu diinformasikan tentang bioterrorism ini. Saya rasa beliau sangat ignorant soal ini. Ya, Pak Budi Sadikin mungkin paham, tetapi beliau lebih ke arah profit oriented, ya. Jadi rumah sakit sekarang harus profit oriented dan sebagainya. Jadi beliau betul-betul sebagai businessman yang memimpin Kementerian Kesehatan sehingga semua mau dia atur untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi menyampingkan soal masyarakat yang menderita justru akhirnya. Nah, itu yang tadi soal BCG. Tetapi soal strategi kita, saya tadi setuju sekali dengan Bapak yang tadi sudah menyusun bahan atau dokumen atau pasal-pasal untuk uji materi. Karena kita tidak bisa apa-apa kalau undang-undangnya yang sudah disepakati oleh DPR, yang adalah wakil-wakil kita, ya, yang sebetulnya dikerjakan dengan diam, nggak terlalu terbuka, tiba-tiba aja sudah jadi. Itu yang harus
dikoreksi yang dengan keberpihakan kepada masyarakat. Itu satu solusi. Kedua, mengenai demo, saya kok ya kurang terlalu setuju, karena demo, kita kalau lihat demo, banyak sekali yang kita lihat demo itu orang yang ikut demo, kalau di wartawan tanya, saya cuma ikut aja, saya nggak tahu, cuma bawa-bawa spanduk. Janganlah demo seperti itu. Kalau menurut saya itu cara yang sangat apa ya, sederhana lah. Tetapi kita datang kepada Pak Prabowo dengan konsep yang jelas. Nah, pertanyaannya, siapa yang mau menyusun konsep yang jelas itu untuk bisa menjadi eye opener buat Pak Prabowo. Pak Prabowo itu saya rasa kurang informasi, karena beliau hanya mendengarkan informasi dari Pak Budi Sadikin. Pertama itu. Kedua, saya ingat dulu waktu saya ikut Lemhanas, bioterorisme itu, saya ikut Lemhanas tuh udah berapa tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu mungkin. Bioterorisme itu menjadi ancaman untuk negara kita. Dari dulu sudah diketahui itu. Jadi sekarang sedikit ada modifikasi melalui pola vaksin. Ya, kita masuk memang entry point-nya dengan vaksin itu, tapi saya rasa BRIN juga harus diinformasikan, tapi tidak open bar gitu, tidak tidak dengan terbuka. Mungkin ada koneksi-koneksi relationship yang personal, yang bisa membuat kita bisa berbicara dengan bebas, tetapi terbatas lingkupnya, supaya BRIN juga aware bahwa ini tuh sebetulnya ancaman yang sangat besar. Kedaulatan kita sudah nggak ada ini kalau kita sampai dikuasai di bidang kesehatan dan pendidikan sekarang, pendidikan kedokteran ya maksud saya. Jadi Pak Budi Sadikin sangat tahu persoalannya, jadi dia kuasai para kolegium, dia harus ada di bawah, menjadi orang-orang pilihan beliau. Konsil kedokteran ada di bawah, bertanggung jawab pada beliau. Padahal pada Menteri Kesehatan, pada Menteri Kesehatan yang dulunya kepada Presiden, ya, independen, betul-betul badan independen yang memberi nasihat, masukan kepada Presiden. Nah, itu udah tidak ada lagi. Jadi pengaturan itu yang tadinya ada di Undang-Undang Praktik Kedokteran tahun 2004 yang tadi disebutkan oleh Ibu Siti Fadilah, itu yang juga yang harus kita hidupkan kembali. Di situ ditata betul posisi konsil, kolegium, dan asosiasi pendidikan kedokteran diatur di situ. Jadi kita harus secara sistematis, jangan kita dengan emosi kita, oke, kita semua tergoncang ya sebetulnya, tetapi kita harus smart, elegan, smart. Marah boleh, tetapi kita harus ada upaya yang terstruktur dan tidak bisa dibantah gitu, sulit untuk dibantah. Nah, kalau edukasi untuk masyarakat itu kita harus punya tim yang bisa mengupload. Sekarang media sosial bisa dipakai, tapi tentu kan itu perlu biaya mungkin ya, saya tidak tahu bagaimana. Tapi itu harus ada terkendali juga, jangan sembarang orang masuk dengan nanti kebablasan bicaranya yang tidak begitu tepat. Jadi kalau ada hal-hal topik yang mau disampaikan itu dibuat dulu konsepnya, baru bisa di launch gitu. Jadi harus secara secara semesta mau melibatkan masyarakat. Oke, misalnya ibu-ibu yang kemarin ini sempat menceritakan, saya lihat videonya bagaimana ibu-ibu mengeluh tentang anak-anaknya yang divaksin akibat side effect dari vaksin dan sebagainya. Jadi mungkin harus ada pemimpinnya yang mau bersusah payah untuk memikirkan ini, untuk mengonsepkan strategi apa saja. Tapi yang sudah konkret saya lihat tadi adalah uji material. Itu sangat fundamental. Karena tanpa uji material itu kita terikat masih pada undang-undang. Memang undang-undang bisa diganti, tapi kan prosedurnya nggak mudah. Nggak mudah. Dulu dari KKI kita sampai patungan, masing-masing mengumpulkan uang untuk mengadakan judicial review
tentang keberadaan posisi konsil, tapi ya akhirnya tidak berhasil ya. Nah, ini kebetulan pro bono kita bisa ada uji material, ya itu langkah yang sangat-sangat fundamental menurut saya. Itu aja. Ya, Dokter Tania, itu Grace ini dia bekas anggota KKI yang tahun yang lalu, jadi sangat knowledgeable, juga biasa menghadapi DPR, bikin undang-undang, bikin kurikulum, jadi beliau paham banget. Jadi betul Grace, jadi TED itu dia dedicate di bidang itu. Pendekatannya selalu dengan uji materi, dan dia punya media dan cukup banyak pengikutnya. Ya, cukup banyak ya, cukup banyak. Kita juga berhasil dengan Wabagia karena bantuan beliau lah ya. Jadi beliau dedicate banget gitu. Dan saya kira tadi Dokter Agung juga siap dengan orang kedokterannya. Lalu nanti untuk alim ulama Maaf, nanti saya boleh break sedikit. ya. Soal kedokteran, sebetulnya kedokteran ini sekarang sedang terpecah. Terus terang aja, Betul, betul. Pak Agung itu di satu sudut, ada pihak-pihak dokter lain juga ada di berbagai dipecah belah ya. Dan ini memang sengaja kelihatannya diadu domba seperti itu. Jadi kita kalau mau masuk ke sana itu bukan ranah kita. Harus orang yang paham betul tentang undang-undang praktek kedokteran dulunya, lahirnya konsil dulu, seperti yang tadi Ibu Siti Fadila, dan itu mungkin bekas orang KKI yang kebetulan saya tahu bagaimana mereka selalu menulis di koran. Kalau kita lihat Prof. Supman Tulus itu, beliau menulis tentang kolegium, tentang KKI, bagaimana seharusnya di seluruh dunia KKI itu independen. Dan kita dulu pernah dikunjungi oleh Korea karena mereka mau mencontoh konsil kedokteran waktu itu masih periode sebelum ini ya, waktu saya kebetulan masih ada di sana. Mereka memuji keberadaan konsil kedokteran. Tetapi sekarang ya udah diobok-obok, kita udah nggak independen lagi. Sama Ya sekali. itu nanti yang kedokteran nanti itu Ibu Siti Fadila. Bukan ranah kita lah, itu Ya mesti memang itu orang-orang memang yang bukan itu ranah kita, itu Ibu Siti Fadila yang mau koordinir nanti ya dengan dokter-dokter lain. Dia kan bekas menteri, dia kan menteri. Setuju. Jadi dia yang koordinir perbedaan-perbedaan. Tadi kan juga ada perbedaan sedikit antara Dokter Agung sama Dokter Siti Fadila kan. Jadi dia yang koordinir gitu. Untuk hukumnya nanti untuk gerakannya nanti dia harus masif, untuk spiritualnya Pak Andreas. Gitu. Jadi semua elemen kita ambil gitu ya. Ini ada Profesor Ari Yusuf nih, terlambat datang mau bicara Pak Prof. Udah angkat tangan dari tadi. Makasih ya Grace. Ya. Ar? Ya, selamat malam Prof. Selamat Ya. malam. Peserta Zoom meeting Gladiator Bangsa kali ini. Saya udah menyimak dari tadi Prof. Dan semua yang saya hendak sarankan juga sudah disarankan di sini. Mau ketemu sama DPR, apalagi tadi ada usulan untuk judicial review atas undang-undang kesehatan yang baru ini, dan lalu menghadap presiden. Pertanyaannya bukan pertanyaan, persoalan yang timbul, bisakah kita juga memberikan solusi kepada administrasi kepemimpinan Pak Prabowo ini untuk bisa bersikap go to hell with your aid, tapi dia nggak khawatir gitu tentang kesejahteraan rakyatnya gitu, terutama untuk masalah kesehatan, untuk masalah tadi kolegium segala macam. Nah itu Prof yang masih mengganjal di benak saya gitu. Masalah itu kan semesta itu saya udah setuju ya Prof. Tadi Bu Grace bilang jangan demo. Menurut saya agar mengamplify gerakan ini ya Bu Grace, kayaknya demo-demo yang seperti itu tuh juga eye catching gitu loh Bu. Jadi bisa memfokuskan perhatian para pembuat kebijakan gitu untuk memikirkan masalah ini dan menuntaskannya gitu, memberikan solusi kepada kita semua. Oke. Udah gitu aja, Prof. Ya, itu aja Prof. Terima kasih. Ya, ini ada Ibu Levi. Ibu Levi mau bicara? Ibu Levi?
Ya. Ini dari sisi gereja gimana pandangannya? Oke. Baik, Saya Pak. kembali. Prof, Ya, saya silakan. izin sedikit menambahkan. Oh, ya, pada Bu. Ya, apa yang sudah disampaikan tadi baik oleh Fikri, State. Jadi begini, keadaan ini sudah darurat. Mereka tidak bisa kita stop. Ya, karena ini adalah mandat. Kita sibuk bicarakan Budi Gunadisadikin. Dia adalah orang yang, dia operator yang ditempatkan. Makanya kenapa Pak Prabowo sendiri tidak bisa menggantikan beliau. Iya, gila tuh ya Pak ya. Ya. Itu gila banget tuh, kaget saya dengar tuh. Ya, karena memang nggak bisa. Ya, karena agenda ini, agenda kontrol populasi dengan menggunakan bioterorisme sebagai toolsnya, ini harus jalan. Cuman supaya tidak terang-terangan, mereka masuk melalui regulasi-regulasi, lalu menyiapkan legalitas tindakannya lewat proses legislasi. Ya. Jadi kejahatan-kejahatan yang akan dilakukan itu dibungkus dengan undang-undang, Pak. Ya. Ya, kalau yang lain-lain teknis itu teknis saja lah. Ya, yang katanya jual genom, data genom. Selama COVID juga sudah diambil lewat apa? PCR. Makanya kan pernah ribut dulu tuh. Wah, ini bisnis PCR untung apa segala macam dan sebagainya. Nggak penting kok itu. Karena memang apa? Menjual data bagi orang yang sudah ini, makanya dipaksa dicolok-colok di hidung. Nah, jadi kita mau nyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden yang terpilih saja. Saya yakin dan percaya beliau bukan tidak mengerti. Beliau sudah mengatakan kok tahun 2018, tahun 2030 Indonesia akan hilang. Artinya beliau paham. Cuman bagaimana proses hilangnya, nah mainkan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dibungkus dengan kebijakan-kebijakan yang menggiring Indonesia hilang. Nah, bicara ekonomi, ada dana antara. Semua dana yang berkibar harusnya berputar ke masyarakat disandra di situ dengan bahasa refocusing. Jadi dana-dana di kementerian. Lalu ada MBG, makan bergizi gratis. Ini bukan ide anak bangsa, Pak. Ini ide dari mereka, hanya seolah-olah dinarasikan oleh mereka yang kemarin ikut bertarung di dalam pemilihan pilpres, pemilihan presiden. Ya, tinggal mana yang mau mengikuti agenda global, nah itulah yang jadi. Cuman kan kita hanya melihat sandiwara. Kita hanya melihat sandiwara, kita pikir ini pertarungan yang betul-betul fair. Nah, ada. Makanya ada statistik semua dimainkan untuk mempengaruhi psikologi massa supaya memilih dan sebagainya. Nah, jadi sekarang langkah yang harus kita lakukan, karena ini darurat, adalah bagaimana kita melakukan aksi menyelamatkan rakyat Indonesia berapapun harganya. Karena ini menyangkut nyawa, jiwa. Dan jiwa ini, makanya mereka mengatakan apa? No one left behind. Jiwa ini yang harus kembali dengan selamat kepada Tuhan. Tetapi sistem ini tidak mau satu jiwa pun selamat kembali kepada Tuhan. Ini masalah spiritual, iya. Tetapi dia permainan fisik. Orang akan ketakutan, tidak makan dan menyerahkan imannya, syaratnya vaksin. Jadi ini permainan saja, Pak. Ya, ini permainan psikologi. Makanya kan jiwa, kesehatan bukan masalah tubuh saja, jiwa. Nah, jiwa ini begitu jiwanya lemah, pasti tubuhnya lemah. Sehingga perhatikan ya, kenapa main vaksin sekarang banyak di sekolah? Karena mereka mendoktrin bahwa kekuatan Tuhan tidak ada lagi di dalam hidupmu, tetapi inilah vaksin sebagai juru selamat. Ya, perhatikan ini baik-baik. Dan akan merubah genetik daripada generasi. Mungkin saja besok-besok akan makin banyak yang satu jenis menyukai satu jenis. Dan seterusnya. Kita bilang makan bergizi gratis, kita nggak tahu isinya apa. Kenapa kita dikasih gratis kalau kita punya uang? Kita bisa memilih. Ini tandanya apa? Orang tuamu sudah tidak bisa memberikan makan kamu. Dan nanti kita pun akan demikian. Nah, kembali lagi, masalah kesehatan ini berkaitan dengan kontrol populasi, kontrol number of people, dan kontrol movement of people. Kita lihat, mau ke sana harus begini, mau ke sini, ini kan movement. Nah, terus kemudian chemtrail, ini berhubungan juga dengan chemical yang disebar di udara dan hujan diturunin,
Itu hujan modifikasi. Yang mainkan ada lembaganya. Yang mainkan di media sosial ada lembaganya. Yang mainkan kepada tubuh manusia ada lembaganya. Jadi ini semua satu kesatuan. Kita berbicara, mereka hoax, mereka cap, tidak ada monolog, tidak ada lagi diskusi. Jadi apa yang harus kita lakukan menurut hemat saya, action. Ya, kita action. Actionnya bagaimana? Karena rencana jahatnya sudah ada di dalam undang-undang, maka undang-undang itulah yang harus kita persoalkan dengan melakukan judicial review dengan class action. Itu, dengan class action. Supaya apa? Ya, katakanlah memperpanjang hidup dan sebagainya. Karena kekuatan mereka untuk mengintimidasi, mengintervensi atau menekan rakyat itu di undang-undang. Nah, undang-undang ini yang saya sebutkan selama ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mencabut otoritas Tuhan di dalam mengendalikan hidup mati kita. Undang-undang ini, bayangkan ada hukuman mati kalau tidak mau mengikuti. Ini kan gila ini namanya. Nah, siapa yang membuat undang-undang ini? Ya, memang orangnya orang Indonesia. Tetapi endorse dari mana? Kalau bicara endorse berarti ada uang. Makanya Ibu Grace mengatakan begitu cepat. Ya memang begitu cepat karena kepentingannya setelah COVID kemarin, mereka sudah tahu di mana regulasi-regulasi yang harus dibuat untuk menutupi celah-celah COVID kemarin. Oh, banyak orang yang mungkin tidak divaksin tapi memiliki surat sehingga bisa terbang kemana-mana. Nah, mereka sudah kunci-kunci di situ semua. Jadi muncullah undang-undang itu. Jadi hati-hati bagi yang mau main-main surat atau main-main aplikasi. Nanti akan kena apa? Anda menggunakan tapi tidak sesuai dengan peruntukannya kena pasal juga. Ada pasalnya. Termasuk penentuan kapan mau pandemi hanya dengan jumlah. Makanya mereka sebar masuk rumah sakit dan akhirnya mereka punya otoritas untuk menentukan kapan KLB atau wabah. Nah, jadi itu saran saya. Kenapa saya katakan tadi demikian, Pak Prabowo bukan tidak tahu, karena mereka yang menentukan ketika debat Pilpres kemarin itu menentukan topiknya ini. Topiknya itu diarahkan supaya yang dibahas itu. Ya, seperti yang orang mengatakan asam sulfat lah apa segala macam. Ini semua dari mereka. Ya, udara bagaimana caranya menghilangkan polusi supaya ini. Ini kan kita mau dialihkan ke mobil listrik. Pura-puranya polusi. Kita ini orang-orang berdosa yang apa? Memungkiri kekuatan alam membersihkan diri sendiri. Makanya kan mereka membuat exhaust. Sebenarnya kalau malam tidak ditebar racun, besok pagi pasti terang. Kalau lagi terang berarti mereka belum main atau uangnya belum turun. Mudah sekali melihatnya, ya. Jadi di sini bukan masalah teori lagi. Jangan kita terjebak dalam diskusi teori, tetapi tidak action. Kemudian mengenai demo tetap diperlukan. Kami bersama Prof. Richard udah turun 2 kali untuk demo. Tapi apa? Kepedulian daripada orang tua, bapak, ibu yang mengeluh tidak merasa bahwa ini ancaman buat keselamatan jiwa keluarganya. Saya mengencourage, manakala merasa takut diancam, mari kita bergabung bersatu. Ini yang dibilang oleh Adinda Arya bahwa kebenaran yang terorganisir akan mengalahkan kejahatan yang terorganisir. Tanpa itu nggak bisa, kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, saya sarankan mulai malam ini buka grup. Ya, grup WA kah, Telegram kah, di mana kita bisa memberi informasi satu dengan yang lain. Ketika satu bergerak, ya ada yang memimpin, mari bergerak bersama. Ya, tinggalkan dulu kesibukan kita demi apa? Demi masa depan keluarga kita. Nggak usah pikir bangsa deh. Karena satu keluarga sudah bergerak, maka keluarga yang lain akan kita selamatkan. Jangan biarkan diri kita dijadikan droplet seperti permainan COVID. Oh, droplet. No, we are not droplet, we are an ocean. Karena kalau kita sudah bersatu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Persoalannya di sini, rakyat sudah dipecah belah. Ekonomi, kelas ekonomi juga dipecah belah. Kedokteran tadi dipecah belah. Dan akhirnya inilah senjata mereka hanya dengan pecah belah. Lalu, mari saya juga menyampaikan bahwa besok juga ada lagi yang mau berdemo di depan Menkes. Supaya semua paham, mari sama-sama. Kalau memang hati tergerak, mari kita bergerak. Tapi ingat, jangan tergantung sama orang lain. Tetaplah berjalan dalam kebenaran, apapun resikonya, walaupun dunia ini mengucilkan kita. Terima kasih.
Keren. Beda ya kalau jenderal yang bicara. Jadi Pak Jenderal setuju ya? Hukum Setuju. tetap, demo perlu ya? Ya, karena bukan bayaran, Pak. Kita bukan bayaran, Bu. Oh. Ya, kami turun betul-betul dengan ini sampai hujan-hujanan dan sebagainya. Ya, mungkin tidak pernah ada yang tahu, tapi kami tidak perlu disuruh orang keterpanggilan. Karena apa? Kita mau menyelamatkan orang tua, adik kita, anak kita, dan sebagainya. Udah turun, nggak usah disuruh. Ya, jangan lagi kita berretorika di ruang ber-AC, berdiskusi. Eksekusi sekarang. Karena apa? Mereka sudah siap mengeksekusi kita dengan alasan segala macam. Terima kasih. Ya itu yang Pak Dharma bilang benar. Karena demo terakhir kita itu banyak ibu-ibu yang datang itu pakai biaya sendiri loh mereka. Ya biaya sendiri tuh mereka nggak ada di Cikau-Cikau datang sendiri hujan-hujanan luar biasa. Jadi banyak sih ya. Pak Tommy mau memberikan komentar nih udah jam 12, hampir jam 12 nih kok masih banyak orangnya ya. Pak Tommy masih mau bicara? Terima kasih Pak Dharma. Pak Tommy. Aha, oke. I can. Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia. Bahasa Finlandia ya. juga nggak apa-apa. Ya, saya dapat pertanyaan di sini juga mana itu. Kalau orang sudah dapat vaksin ini, dia dapat efek seperti apa, gejala apa, konsekuensi apa. Oke, no, yang kita sudah bisa tahu, yang kita sudah tahu, oke, tentang mRNA teknologi ya. Yang mRNA itu membuat tubuh kita terus memproduksi spike protein. Oke, spike protein produksi di dalam sel-sel. Dan ada banyak research tentang itu. Itu spike protein itu bisa menggumpul di beda-beda area di tubuh kita. Untuk contoh di area reproduksi. Dan karena itu di sini untuk contoh ada studi bocoran dari Jepang menunjukkan spike protein menumpuk di ovarium dan testis. Dan apa itu bikin? Kemandulan sama gangguan sistem reproduksi. Banyak cewek setelah dia dapat vaksin, banyak cewek ada gangguan di menstruasi setiap bulan. Ada menstruasi aneh. Ada banyak darah yang merah dan seperti itu yang keluar. Saya juga tahu banyak cewek seperti itu personal. Dan untuk contoh teknologi mRNA itu ada lipid nanoparticle. Lipid nanoparticles. Kita juga lihat itu pakai mikroskop. Itu lihatan seperti kapsul dan di dalam kapsul ada bola-bola kecil. Kita pernah lihat bola itu satu bola lepas, ada di dalam satu bola lepas lagi. Bukan hanya kita, ada laboratorium yang lain juga. Lipid nanoparticle ini bisa melewati sawar otak, menyebabkan radang saraf dan otak. Oke. Dan berapa hal yang lain juga. Oke, itu mungkin nomor satu. Kita bisa lihat efek tentang vaksin ini. Oke, sistem reproduksi. Nomor dua, hyperinflammation. Banyak radang di mana-mana di tubuh. Nomor tiga, leukosit hilang. Paling banyak leukosit hilang. Seperti autoimmune disease. Like immune system. Apa nama itu di bahasa Indonesia? Ya, kekebalan tubuh. Ya. Kekebalan tubuh. Ya, itu jelas. Itu turun. Setiap bulan lebih banyak lagi. Setiap booster lebih banyak lagi. Dan di mana aja ada like weak point. Di mana beda orang ada masalah jantung atau ada masalah di perut. Dimanapun ada masalah atau weak point, apa itu yang titik lemah. Titik lemah. Ya, itu dapat biasanya gangguan lebih banyak. Ya. Gini Pak Tommy, Pak Tommy kan punya anak kan Pak Tommy. Kalau nanti pemerintah usul mau datang ke tempat Pak Tommy mau divaksin TBC, Pak Tommy izinkan nggak? Tidak mungkin.
Tidak mungkin. Didenda atau dipenjara itu Pak Tommy? Mereka bisa vaksin itu sendiri dulu. Coba sendiri dulu. Yang coba paksa itu. Ya, ya. Coba pemerintah dulu. Coba aja. Ya itu ada video Erick Thohir di interview sama siapa, ini vaksin, lalu bilang, Bapak kan divaksin, masa saya menteri kan, masa saya yang divaksin dulu, rakyat dulu dong. Dia bilang begitu loh, gila nggak itu? Ya. Iya. Pak Dharma, Ya. saya ingin tanya Pak Dharma, apa betul Prabowo udah terkooptasi sama Budi Sadikin sampai nggak bisa? Tadi Dr. Agung ngomong begitu tuh, begitu Dan kuatnya. apalagi, ya dan sekarang ada sakit yang baru, namanya sudden death syndrome. Orang bisa tiba-tiba mati walaupun dia sehat. Itu kan aneh, Ya, bukan aneh. ya dulu nggak ada ya. Ya. Pak Gun, gimana Pak Gun? Kembali ke jam 12 Pak Gun. Kalau nggak kita bisa sampai besok nih, besok harus kerja. Iya, bagus tadi semua ya udah kita diskusikan. Tadi mungkin saya sebenarnya ingin nambahin eh, beberapa penelitian dari Bill Gates ya. Salah satunya itu ada penelitian eh, yang bisa mem men-tracing vaksinasi dan itu patennya udah dilakukan ya. Dan ini banyak orang yang nggak paham gitu ya. Eh, ini semua menjadi suatu benang merah yang nantinya ya akan terlihat gitu kalau kita bisa melihat paten-paten apa yang sudah dilakukan oleh Bill Gates sampai saat ini. Mungkin itu aja sih. Maksudnya Pak Gun men-tracing vaksinasi maksudnya gimana? Orang yang divaksin bisa di-tracing? Ya, nanopartikelnya bisa di-tracing dengan smartphone. Dengan smartphone? Betul. Jadi dari katanya Pak Dharma, pergerakan manusia itu bisa dikontrol ya? Ya, ya ujungnya memang ke sana gitu ya. Eh, jadi ini juga yang memang perlu kita antisipasi ya. Oke, saya kira Pak Gun kita punya kewajiban untuk berbicara sama tokoh-tokoh agama ya, supaya nanti koalisi ini lebih kuat gitu. Ya, Baik. mungkin kita tutup aja Pak Gun, udah jam 12. Baik, ya, baik. Mungkin semuanya. Terima kasih. Bila udah nggak ada yang ingin bicara lagi, kita akhiri. Pak Prof. Richard, juga Pak Dharma Polrekun, ya, Pak Tommy, Bu Grace, ya. Ini ada orang-orang di balik ini ada Kang Tovan, Mbak Poni. Arya, terima kasih. Arya yang punya ide, kasih ide Ya, dulu. terima kasih Mas Arya. Go to hell with your age. Ya, ya, itu penting banget itu ya. 12 balls, 12 balls. Siap. Kemudian ini ada Pak Andreas ya. All the way. Aduh ya, baik ya. Saya pikir semuanya ya. Ada Kang Aar juga tadi luar biasa. Mas Daniel ya. Baik, mungkin demikian. Kita akan follow up hasil dari pertemuan ini dalam waktu yang secepat mungkin. Mungkin gitu ya, Prof. Makasih Ya, semuanya. makasih. Makasih Pak Dharma, Pak Arya. Siap. Terima kasih semua. Good night. Terima Makasih semua. Poni. Makasih ya, Pon. Ya, Makasih. saya tutup ya. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Topan. Yuk.